Oke teman-teman, kemarin ada yang minta untuk memperjelas cara pemasangan kabel input dan output dari perakitan crossover aktif 4Y produk Ranik. Ya, ini soket sudah kita pasang semua. Soket outputnya ini menggunakan soket Akai Mono dengan bahan dasar plastik ya, bukan yang besi. Sudah pernah coba, kalau yang besi itu masih ada grounding ataupun dengung sedikit ya, makanya menggunakan soket yang plastik seperti ini. Soket laba-laba, kelabang mono, ataupun banyak macam namanya, masing-masing daerah beda penamaan, cuma yang penting ini sama ya, soket Akai Mono dengan bahan dasar plastik seperti ini. Nah, ini untuk output dan inputnya semua menggunakan soket Akai Mono plastik ya. Ini aksesoris sudah kita pasang. Nah, ini minta penjelasannya untuk pemasangan daripada kabel input dan outputnya ya. Ini untuk kabel input dan output kita menggunakan kabel head mono ya, kabel head mono. Dan untuk yang stereo, ini kabel head stereo ini untuk output yang subwoofer. Jadi input, output sama ini kita pasang di bagian belakang. Kalau teman-teman mau di atas di sini boleh, terserah ya. Kalau saya di belakang sini supaya lebih rapi ya. Ini untuk output low, mid, dan high ini menggunakan kabel head mono. Panjang ini kita potong dulu, ukurannya 23 cm. Ini yang L3, ini output low, mid, high, dan ini input. Ini jangan dipotong dulu soalnya panjang. Dan yang R juga sama ya, 23 cm. 23 cm ini yang low, mid, dan high nya itu. Nah, ini untuk power supply 3 ya, CT 12 volt ya. Seperti biasa sebelum memasang kabel ini ya, kita cek dulu untuk penyolderannya. Kadang-kadang ada yang belum tersolder dengan sempurna ya teman-teman. Kalau sudah dipasang seperti ini, sebelum kita pasang di box ini, karena ini jarak ya, ini jarak lubang potensio dengan box ini terlalu dekat ya. Jadi kita harus menggunakan isolator atau space ya, space kita biar tidak konslet ya. Karena kalau tidak pakai isolator nanti ada yang konslet nih, soalnya panjang-panjang ya, terlalu mepet. Ini kalau nempel ke bodi pasti konslet dan itu merugikan ya. Nanti bisa konslet meletus ataupun nggak bunyi, ada yang nggak bunyi ya, ataupun dengung, itu pasti. Makanya kita menggunakan
isolator ya, space. Kita menggunakan ini aja daripada kotak kit ini ya, kita potong aja ya. Oke, nanti kita potong dulu ya, seperti ini potongnya ya. Ini untuk space aja biar komponen atau solderan tidak konslet dengan bodi seperti ini ya. Kalau sudah kita pasang di boxnya. Ini rada susah ya, soalnya banyak potensialnya, masuknya harus pas. Ini kita pisahkan antara input low, mid, high supaya enggak tertukar ya. Kalau sudah terpasang begini ya, lalu kita kunci potensio ini yang paling kiri dan paling kanan dulu ya. Ini jangan dipasang semua dulu, soalnya takutnya nanti ada trouble, ada yang enggak fungsi atau gimana, jadi enggak buka satu persatu. Jadi kita kunci dulu yang kanan dan yang kiri saja. Kalaupun nggak dipasang dulu juga nggak apa-apa, cuma takut geser ya. Jadi yang kanan dan paling kiri. Nah, untuk ngencengin ini, buat teman-teman yang belum tahu, ini menggunakan kunci sok 10 mm. Jadi biar nggak pakai tang. Kalau tang nanti merusak potensio ataupun box ini nanti lecet ya. Jadi kita menggunakan ini, aslinya panjang ya, kita potong aja biar mempermudah pekerjaan. Ya, kalau sudah baru kita pasang kabel-kabelnya untuk low ke soket yang low, mid, dan high, dan seterusnya ya. Oke, kita pasang dulu. Sudah terpasang ya, sudah dipasang. Ini untuk kabel-kabelnya. Nah, jadi ini untuk input L. Nah, kabelnya dari sini ke sini. Nah, ini untuk input R, itu dari sini ya, input masuk, tarik ke sini, baru ke input R. Dan ini untuk outputnya, low, mid, dan high. Ini untuk R nya juga sama, low, mid, high. Dan ini untuk subwoofer. Dan untuk subwoofer kita kasih resistor 10 kilo ya, 10 kilo. Kalau sudah, ini kita repeat, tali repeat 2. Nah, jadi kenapa tadi kita pasangnya di bagian bawah kabelnya, yaitu supaya hasilnya rapih seperti ini ya. Kalau sudah, kita langsung ke pemasangan power supply menggunakan trafo 500 mili ya. Ini 12 volt kita pakai nanti. Ini menggunakan produk King.
Kalau teman-teman pakai trafo merek lain juga nggak apa-apa, yang penting ini mencukupi daripada 12 volt CT. Kita pasang di sini saja, jangan terlalu dekat dengan komponen atau kitnya. Kita atur posisinya di sini. Ini juga nggak boleh terlalu dekat dengan box. Ya, kita pasang dulu baut trafonya. Sudah kita lubang, lalu kita pasang kabelnya, kabel power supply dan PLN. Ya, sudah terpasang ya. Ini kabel-kabel ke power supply. Dan ini perlu diingat, yang CT ini atau ground ini di jumper ya ke body trafo supaya nggak grounding dan hasilnya nggak dengung atau bersih. Kita tes dulu satu persatu channelnya. Tes dulu, ini input dari handphone ataupun mixer ataupun dari equalizer, masuk ke input, lalu ini ke sub, ini pakai yang 15 in subwoofer. Kita cek dulu dari height yang L. Kita nyalakan. Oke, nggak ada masalah untuk jalur power supply-nya. Kita buka inputnya, kita coba high dulu. Coba di middle. Middle. Yang low. Coba yang sebelah kiri, yang kanan nggak ada masalah. Oke. High. Oke. Middle. Low.
masalah ya, nggak ada masalah, tenang, nggak ada dengung. Kita coba supnya. Ini supnya. Sup kasih middle buat vokal. Oke, nggak ada masalah ya, hasilnya nggak ada dengung. Yang penting pemasangannya rapi dan sesuai, supply-nya, power juga mendukung.